Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devriana Onasia Abuk dengan NPM 33200022. Semester 5A, Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Negeri Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan transpirasi stomata. Sebelum kita melanjut pada transpirasi stomata, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air oleh tumbuhan dalam bentuk uap air ke atmosfer. Banyaknya air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan merupakan kejadian yang khas meskipun perbedaan terjadi antara satu spesies dengan spesies lain. Berdasarkan atas sarana yang digunakan untuk melakukan proses transpirasi dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama, transpirasi stomata, yang kedua, transpirasi kutikula, dan yang ketiga, transpirasi letisel. Selanjutnya, juga disebut proses transpirasi merupakan proses pelepasan molekul-molekul air dari daun melalui stomata yang disebabkan oleh terjadinya pembahasan permukaan daun oleh cahaya matahari. Sebagai dari energi cahaya matahari akan diserap oleh tumbuhan, terutama membantu reaksi terang pada proses fotosintesis. Namun sebagai energi cahaya matahari, jika tidak dilepaskan, justru akan mengingatkan suatu tumbuhan terutama pada bagian daun yang umumnya berstruktur tipis. Agar transpirasi dapat berjalan, maka stomata harus membuka. Apabila stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Kalau tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, uap air dari rongga antar sel akan keluar atmosfer. Jadi, syarat utamanya berlangsungnya transpirasi adalah penguapan air di dalam daun, dan transpirasi adalah penguapan air di dalam daun dan terbukanya stomata. Baik, selanjutnya kita masuk pada mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata berdasarkan suatu perubahan turgor, dan perubahan turgor itu adalah akibat dari perubahan nilai osmosis dari sel-sel penutup. Sel-sel penutup umumnya mengandung amilum. Pada waktu malam, perserannya lebih tinggi daripada waktu siang, di mana sebagai telah berubah menjadi glukosa. Peristiwa selengkapnya adalah sebagai berikut. Pada pagi hari, masih terdapat amilum di dalam sel-sel penutup stoma. Pengaruh sinar matahari atau bisa juga lampu membangkitkan klorofil
untuk mengadakan fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis ini, maka kadar CO2 di dalam sel-sel tersebut menurun. Hal ini disebabkan karena sebagian dari CO2 mengalami reduksi menjadi CH2O. Karena peristiwa reduksi ini, maka berkuranglah ion-ion H negatif sehingga pH lingkungan itu bertambah. Jadi lingkungan itu menuju ke basa. Kenaikan pH ini sangat baik bagi kegiatan enzim fosforilase untuk mengubah amilum. Dengan terbentuknya glukosa ini, maka naiklah nilai osmosis isi sel-sel penutup yang kemudian menyebabkan masuknya air dari sel-sel tetangga ke dalam sel-sel penutup. Tambahan volume ini menimbulkan turgor dan karena hal tersebut dinding-dinding sel penutup di bagi yang tipis mengembang, maka membukalah stoma. Baik, inilah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.